Yun, kamu masih nyuci piring ya? Kerjaan kamu gimana kalau Mbak yang gantiin? Ibu nyuruh Mbak ke pasar nih, tapi Mbak lagi kurang enak badan. Kamu aja ya yang ke pasar, ucap Maisaroh kepada Yuni, seorang gadis yang dia ajak dari kampung halamannya. Bekerja sebagai pembantu di rumah salah satu keluarga pengusaha di Jakarta. Bukan hanya Yuni yang Maisaroh ajak bekerja, namun ada satu orang pria seusia Maisaroh yang juga dia ajak bekerja sebagai supir di rumah itu. Eh, tapi Mbak, Yuni kan baru 1 hari di sini, jadi Yuni nggak tahu jalannya, jawab Yuni pada Maisaroh. Ah, gampang kok Yun. Kamu tinggal naik angkot warna putih di seberang rumah ini. Nanti bilang aja mau berhenti di Pasar Gehu. Udah deh kamu nyampe. Kan cuma naik angkot 1 kali kok, jawab Maisaroh sambil tersenyum. Ya udah Pak. Tapi ini cucian Mbak yang kerjain kan? Iya, ini biar Mbak aja yang kerjain. Yuni pun berangkat sambil mengambil uang dan bon belanjaan yang ditulis dalam secari kertas kecil. Tidak lama dari kepergian Yuni, saat baru saja Maisaroh akan mencuci piring, di luar rumah Maisaroh mendengar suara kegaduhan orang-orang. Bahkan sampai ada yang berteriak dan menjerit. Karena penasaran, Maisaroh pun berlari keluar rumah meninggalkan pekerjaannya. Baru saja sampai di depan pintu, Maisaroh melihat di tengah jalan ada satu mobil truk yang berhenti dan di depannya sudah banyak orang yang berkerumun. Dari situ Maisaroh sudah bisa menyimpulkan, pasti ada orang yang tertabrak oleh truk kuning yang berhenti di tengah jalan tersebut. Karena kepo, Maisaroh pun menghampiri kerumunan itu. Dan ketika dia sampai di depan korban kecelakaan itu, matanya langsung melotot sambil menjatuhkan badannya. Maisaroh langsung menggonjang-ganjing korban kecelakaan itu. Karena korban kecelakaan itu ternyata Yuni yang baru saja Maisaroh suruh untuk pergi ke pasar. Maisaroh sempat meminta tolong agar ada yang membawa Yuni ke rumah sakit. Namun seseorang di sana berkata pada Maisaroh kalau Yuni tidak perlu dibawa ke rumah sakit, karena seseorang itu sudah mengecek keadaan Yuni dan menurutnya Yuni sudah meninggal. Jasad Yuni langsung dibawa ke halaman rumah majikannya. Lalu keluarlah seorang wanita paruh baya bergaya glamor dari dalam rumah itu, yang tidak lain tidak bukan adalah majikan Yuni dan Maisaroh. Sebut saja namanya Bu Sukma, nama yang telah kami samarkan. Melihat jasad Yuni, Bu Sukma pun tidak kalah terkejut. Ia hampir pingsan melihat pembantu barunya tergeletak tak berdaya dan dipenuhi darah di bagian kepalanya. Bu Sukma langsung menghubungi suaminya yang kebetulan sedang mengadakan pertemuan dengan para rekan bisnisnya. Ia mengabari tentang apa yang baru saja terjadi. Mendengar kabar itu, Pak Purwo, suami Bu Sukma, langsung bergegas pulang ditemani sopir barunya yang sama-sama baru bekerja 1 hari bersama Yuni. Nama orang itu Ujang Badri. Biar tidak kepanjangan, kita panggil saja Ujang. Singkat cerita, setelah mereka semua berkumpul di rumah, Bu Sukma sempat memarahi Maisaroh
karena memang yang Bu Sukma suruh pergi ke pasar adalah Maisaroh. Tetapi Maisaroh malah menyuruh Yuni yang menggantikannya untuk pergi ke pasar. Bu Sukma dan Pak Purwo yang sibuk dengan bisnisnya, mereka tak bisa mengantarkan jasad Yuni pulang ke kampungnya. Jadi mereka menyuruh Ujang dan Maisaroh yang mengantar pulang jasad Yuni dipulangkan ke kampungnya dan menitipkan uang senilai 100 juta untuk diberikan kepada keluarga Yuni. Namun saat itu Maisaroh beralasan jika dia ikut mengantarkan jasad Yuni, siapa yang akan mengurus pekerjaan rumah. Padahal sebenarnya Maisaroh takut keluarga Yuni akan menyalahkan dirinya atas meninggalnya Yuni. Ya meskipun ini adalah sebuah kecelakaan, namun sebelum Yuni pergi, orang tua Yuni sudah menitipkan Yuni agar dijaga baik-baik oleh Maisaroh. Setelah mereka semua berenung, akhirnya diputuskanlah agar Ujang yang mengantarkan jasad Yuni sendirian dan memberikan uang 100 juta itu kepada keluarga Yuni. Singkat cerita, diantarkanlah jasad Yuni oleh Ujang sendirian menggunakan mobil milik majikannya. Dan karena kejadian itu, Pak Purwo dan Bu Sukma pun memutuskan untuk menginap di rumah anaknya untuk beberapa hari. Sehingga rumah mereka pun dipasrahkan kepada Maisaroh untuk menjaganya sendirian sampai Ujang pulang kembali. Di malam harinya, Maisaroh yang tinggal sendirian di rumah sebesar itu, dia cukup merasa ketakutan, apalagi di kamarnya. Melihat ranjang bekas tidur Yuni, Maisaroh menjadi teringat saat malam sebelumnya, saat Yuni masih tidur di sana sambil tersenyum kepadanya. Ingatan itu membuat Maisaroh ketakutan. Takut jika malam ini Yuni yang sudah meninggal akan tidur lagi menemani Maisaroh di ranjang sebelahnya. Namun ia segera membuang jauh-jauh pikiran itu, lalu memejamkan matanya, berharap malam itu akan cepat berlalu. Saat Maisaroh hampir terlelap tidur, tiba-tiba dia merasa ada seseorang yang duduk di ranjang miliknya. Seketika jantungnya berdetak. Ia takut yang dia takutkan akan benar-benar terjadi. Maisaroh tak berani membuka matanya. Hingga tiba-tiba Maisaroh pun mendengar ada suara Yuni yang berbicara kepadanya. "Malang sekali ya Mbak nasibku. Baru sehari bekerja, sudah dipulangkan kembali ke rumah dengan keadaan tak bernyawa. Kalau saja kamu tak menyuruhku menggantikanmu pergi ke pasar, mungkin saat ini aku masih hidup." Mendengar suara itu, Maisaroh langsung menarik selimutnya dan menutupi wajahnya dengan selimut. Namun dari dalam balik selimut, Maisaroh tiba-tiba merasa dari ujung kakinya seperti ada tangan yang mengusapnya terus ke atas sampai tangan itu berhenti di bagian perut Maisaroh. Lalu perlahan tangan itu memeluknya dari belakang. Maisaroh pun benar-benar ketakutan. Dia sampai menangis di dalam selimut itu. Lalu tepat di bagian telinga Maisaroh, sosok itu kembali berbicara.
Kamu mengapa tak mengantarku pulang, Saroh? Apa kamu juga ingin merasakan pulang dalam keadaan mengenaskan sepertiku? Tak kuasa mendengar suara itu. Tanpa sadar, ia pun langsung pingsan di ranjangnya. Keesokan harinya, suara bel di rumah itu membangunkan Maisaroh dari pingsannya. Dengan sempoyongan, ia segera bergegas membuka pintu rumah itu. Dan ternyata itu adalah Ujang yang sudah kembali pulang. Wajah Ujang terlihat begitu pucat. Namun saat Maisaroh akan bertanya, Ujang lebih dulu bertanya pada Maisaroh. "Mbak, mata Mbak kenapa sembah, Mbak? Habis nangis ya semalam?" Lalu sambil menutup hidungnya, Ujang pun kembali berkata, Apaan sih ini, Mbak? Kok bau pesing sih?" Maisaroh dan Ujang pun melirik ke arah celana Maisaroh, yang ternyata celananya basah. Dan ternyata tanpa Maisaroh sadari, karena ketakutan semalam, ia bukan hanya menangis, namun ia juga sampai kencing di celana. "Udah tua masih aja kencing di celana," ucap Ujang sambil tertawa. Namun Maisaroh langsung menarik tangan Ujang masuk ke dalam rumah, lalu menceritakan apa yang semalam dia alami. Mendengar cerita Maisaroh, ternyata Ujang tidak terkejut. Namun malah Maisaroh yang balik terkejut. Karena ternyata Ujang pun bercerita kalau sepulang mengantar jasad Yuni, ia pun diganggu oleh sosok hantu Yuni. Jadi beginilah penuturan Ujang. Saat sampai di rumah Yuni, keluarga Yuni benar-benar terkejut dengan apa yang dibawa oleh Ujang. Keluarga Yuni tidak terima karena majikannya dan Maisaroh tidak ikut mengantar jenazah Yuni. Apalagi orang tuanya telah menitipkan Yuni pada Maisaroh. Ujang pun menjelaskan alasan-alasan mengapa hanya dirinya yang mengantar jasad Yuni. Namun tetap saja keluarga Yuni tidak menerima alasan apapun. Hingga akhirnya setelah mengantar jasad Yuni dan memberikan uang dari majikannya, Ujang pun langsung kembali malam itu juga kembali ke Jakarta. Saat di perjalanan, Ujang sudah merasakan hawa tidak enak di dalam mobilnya. Apalagi bau jasad Yuni masih tercium di dalam mobil itu. Dan belum jauh ia melakukan perjalanan dari rumah Yuni, Ujang sudah mendapatkan sebuah bisikan di bagian telinga kirinya. "Jang, kita akan berangkat kerja bareng-bareng. Tapi kenapa kamu gak ikut mati bareng sama aku, Jang?" Suara bisikan yang dibarengi tawa itu jelas saja membuat Ujang terkejut dan langsung menghentikan mobilnya. Perlahan Ujang melihat ke arah belakang, dan ternyata tidak ada siapapun. Ujang pun kembali akan melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba di jok mobil bagian belakang ada suara Yuni yang berkata, "Jang, lihat sini Jang. Ayo lihat ke sini lagi. Ayo dong. Ayo lihat ke sini Jang." Sekujur tubuh Ujang langsung terasa meriang, dan dia pun tak berani melihat ke belakang. "Loh, kok Ujang gak lihat ke sini sih?
Kalau Ujang gak mau lihat ke sini, biar Yuni ya yang pindah ke samping Ujang. Mendengar itu, Ujang langsung membuka pintu mobil. Namun anehnya, pintu mobil tiba-tiba tidak bisa dibuka. Yuni pun tertawa melihat Ujang yang ketakutan. Tiba-tiba suara tawa Yuni berubah menjadi suara tangisan. Yun, apa salah Mang Ujang Yun? Kenapa kamu mengganggu saya? Ucap Ujang sambil bergetar. Lalu Yuni pun yang kini duduk di samping Ujang menatap ke arah Ujang sambil memainkan rambutnya. Dan dia menjawab pertanyaan Ujang. Salah kamu sudah mengantar jasadku, tapi kamu malah membawa lagi bagian tubuhku, Jang. Maksud kamu apa, Yun? Mang Ujang tidak mengerti. Yuni pun melotot pada Ujang dan mendekatkan wajahnya ke arah wajah Ujang sambil berteriak, "Kembalikan bagian tubuhku, Ujang!" Ujang yang bersandar ke pintu mobil. Saking terkejutnya, pintu mobil yang tadi susah dibuka, tapi tiba-tiba langsung terbuka dan membuat tubuh Ujang terjungkir ke belakang, keluar dari mobil. Dan saat Ujang bangkit dari jatuhnya, Ujang melihat ternyata sosok hantu Yuni sudah menghilang. Teringat perkataan Yuni, Ujang langsung menelpon keluarga Yuni. Assalamualaikum, Pak. Mohon maaf, saya mau bertanya, apa Bapak sudah mengecek keadaan jasad Yuni, Pak? Maksud kamu apa, Jang? Bapak tidak mengerti. Maaf, Pak, sebelumnya. Apa bagian tubuh Yuni ada yang hilang, Pak? Justru itu, Jang, yang mau Bapak tanyakan ke kamu. Apa tadi pas kecelakaan ada yang melihat bagian telinga Yuni di jalan? Karena selain kepalanya yang hancur, ternyata bagian telinga kiri Yuni tidak ada, Jang. Sejenak Ujang pun terdiam mendengar perkataan ayah Yuni. Dia sangat ingat saat jasad Yuni dinaikkan ke dalam mobil. Dia melihat kedua telinga Yuni masih ada, namun telinga bagian kirinya terlihat akan putus. Dari situ Ujang menyimpulkan, mungkin saja telinga kiri Yuni terjatuh di dalam mobil. Setelah mematikan telepon, Ujang pun langsung membuka pintu belakang mobil, di mana tempat jasad Yuni tadi disimpan. Dengan cahaya dari HP-nya, Ujang terus menyisir bagian belakang mobil. Dan benar saja, Ujang melihat ada sepotong telinga di bawah jok mobilnya. Dengan perasaan takut, Ujang pun mengambil potongan telinga itu. Lalu ia masukkan ke dalam kantong kresek. Setelah itu Ujang pun kembali ke rumah Yuni untuk mengantarkan potongan telinga itu. Dan setelah diantarkan, Ujang pun kembali pulang tanpa mendapatkan gangguan apapun lagi dari hantu Yuni. Setelah menceritakan semua itu kepada Maesaroh, setiap malam mereka berdua selalu was-was akan didatangi hantu Yuni kembali. Namun untungnya hantu Yuni tidak pernah mendatangi mereka lagi. Sampai 1 minggu kemudian, majikan mereka pun Pak Purwo dan Bu Sukma akhirnya pulang ke rumah itu.
Ujang dan Maisaroh langsung menceritakan kalau mereka berdua sempat didatangi hantu Yuni. Saat itu pukul 9 malam. Pak Purwo dan Bu Sukma duduk berhadap-hadapan di ruang tengah dengan Ujang dan Maisaroh sambil mendengarkan cerita mereka berdua. Dan tanpa diduga, Pak Purwo dan Bu Sukma pun sempat diganggu oleh hantu Yuni pada saat hari pertama Yuni meninggal, di mana saat itu mereka sedang melakukan perjalanan untuk menginap di rumah anaknya. Sambil menggenggam tangan suaminya, Bu Sukma pun bercerita. Saat itu mereka berangkat pukul 7 malam. Di perjalanan, mereka berdua terus menceritakan apa yang dialami oleh Yuni. Hingga tanpa disengaja, Bu Sukma melirik ke arah kaca spion depan mobil. "Astagfirullah, Pak!" Mendengar itu, Pak Purwo bertanya kepada Bu Sukma, "Kenapa, Bu?" Bu Sukma menundukkan kepalanya sambil terus membuang napasnya. "Pak, apa kita punya salah kepada Yuni, Pak?" ucap Bu Sukma dengan gemetar. Mendengar perkataan Bu Sukma, Pak Purwo seolah mengerti dengan apa yang baru saja dilihat oleh Bu Sukma. Lalu tiba-tiba dari kursi belakang ada suara Yuni yang berkata, Pak Purwo, Bu Sukma, kenapa kalian mengungsi? Takut ya ketemu sama Yuni? Mendengar itu, mereka berdua terdiam mematung. Namun Pak Purwo terus melajukan mobilnya. Suara tangisan Yuni terus terdengar di kursi bagian belakang. Melihat Bu Sukma yang mulai menangis ketakutan, Pak Purwo mencoba menenangkan istrinya. Walau sebenarnya dia sendiri pun sangat ketakutan. Bu, istighfar Bu, tenang ya Bu. Mendengar Pak Purwo berkata seperti itu, hantu Yuni langsung tertawa. Pak Purwo tidak takut dengan Yuni? Kalau begitu, boleh kan Yuni bekerja di rumah Pak Purwo lagi? Saat Pak Purwo dan Bu Sukma sedang bercerita seperti itu kepada Ujang dan Maisaroh, tiba-tiba lampu di rumah itu mendadak mati. Dalam kegelapan, mereka berempat saling berpegangan. Hingga tiba-tiba dalam gelap malam ditambah lagi dengan lampu di rumah itu yang mati. Semilir angin membuat bulu kuduk mereka berempat berdiri. Dan tiba-tiba suara perempuan yang sangat mereka kenal terdengar di dalam kegelapan. Kalian semua kenapa tidak datang ke makamku? Nah, itulah sebuah kisah nyata yang saya dapatkan dari Mang Ujang sendiri saat Mang Ujang ini bekerja menjadi sopir pribadi di Jakarta. Untuk nama majikan dan Yuni sudah saya samarkan, kecuali Mang Ujang sendiri ya, itu nama aslinya. Dan berhubung besok adalah hari Idul Adha, saya dan keluarga mengucapkan
Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Segitu dulu, sekian dari saya. Semoga kalian semua terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.